Penutup dulu deh, lali. Penutup, halaman 69. Ya. Para santo dan santa atau orang-orang kudus dalam gereja pasti adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan memiliki tanda yang khas, hidup mereka diliputi sukacita. Salah satu tanda orang bersukacita itu suka dengan humor atau lelucon. Para kudus mampu hidup dengan sukacita dan humor. Itu bukan Gaudium tapi Gaudete et Exsultate 122. Dalam bukunya Between Heaven and Earth, itu James Martin menulis, meskipun sebagian orang-orang beriman amat serius, banyak orang kudus tidak. Sukacita, humor, tertawa merupakan benang merah yang bersifat tetap dalam hidup banyak orang suci. Berkebalikan dengan mereka yang bermuka musam, tertekan dan marah. Salah satu favorit saya orang kudus adalah Santo Yohanes ke-23. Dia terpilih paus pada 1958, dia yang membuka Konsili Vatikan kedua, kita tahu. Nah, ketika terpilih, ketika ia diantar masuk ke ruangan khusus untuk berganti pakaian, dari pakaian seorang kardinal warna merah ke pakaian seorang paus warna putih, di lemari hanya disediakan 3 ukuran jubah paus, kecil, tidak tahu kecilnya seberapa, sedang, dan besar. Maka dipakaikanlah yang terbesar. Nah, karena badan Paus Yohanes Paus kedua, bisa kita lihat di gambar itu ya, itu sangat besar, maka ya sesak. Ketika jubah paus yang terbesar yang sedang dipakai, dibantu Romo dan Koster, tiba-tiba bret gitu. Ada bagian pinggang yang robek karena perut Sri Paus yang kebesaran. Paus Yohanes 23 bergeleng-geleng sambil berkata pada para pembantunya, semua kardinal dan orang-orang mengendaki saya jadi paus, kecuali 1 orang. Siapa Bapak Suci? Tanya Romonya. Sri Paus berkata sambil berkata, itu tukang jahit. Dia enggak memperkirakan orang gemuk seperti saya bisa jadi paus. itu orang kudus yang lucu. Mari kita berdoa untuk nusa dan bangsa, untuk seluruh bangsa di dunia, agar dapat bekerja sama menghadapi pandemi ini dengan baik. Kita berdoa agar negara kita selalu dalam lindungan, persatuan, kedamaian, dan sukacita bersama. Dan terakhir saya katakan di situ, pandemi COVID-19 jelas tidak kita kehendaki. Tapi janganlah pandemi ini mencabut kebahagiaan kita, kegembiraan kita, sukacita kita. Sekarang masuk ke halaman 77. Ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Untuk mengakhiri pidato pengukuhan ini, saya ingin mengungkapkan syukur dan terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab saya menyadari jabatan akademik hanyalah amanah, merupakan anugerah dan kebaikan kemurahan hati Allah. Tapi kebaikan kemurahan hati Allah ini diberikan kepada saya melalui begitu banyak orang yang terlibat di segala lini dan lingkungan saya. Saya pertama tentu berterima kasih pada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi. Juga kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah menyetujui dan menetapkan angka kredit saya. Dan di sini saya ingin berterima kasih secara khusus pada Profesor Dr. Didi Ahyari. Saya sangat senang berkenalan dengan beliau, Kepala LL Dikti Wilayah 5. Juga Bapak Bimo, teman saya, Bapak Bimo Widyoandoko. Juga seluruh staf di LL Dikti Wilayah 5. Dalam berbagai pertemuan perbincangan di grup WA, saya terkesan dengan kerendahan hati, kemurahan hati, terlebih komitmen Prof. Didi dan teman-teman semua di LL Dikti serta para profesor penilai yang selalu memperjuangkan nasib bagi keberhasilan untuk jabatan fungsional dosen, sehingga mereka yang berhasil, mereka bersukacita, kita pun bersukacita, ya Prof. Didi ya, Pak Bimo. Ya, itu. Terima kasih. Tentu saya juga terima kasih kepada Ketua Yayasan, anggota Yayasan Sanata Dharma, pengurus konsorsium yang telah menerima saya sebagai dosen tetap di lingkungan Sanata Dharma. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Rektor, Pak Eko, sebagai Rektor dan Ketua Senat, dan juga seluruh anggota Senat yang di Universitas Sanata Dharma ini yang telah memberikan persetujuan dukungan penuh bagi pengusulan jabatan fungsional guru besar ini. Sekarang saya ingin menyebut beberapa pribadi yang ikut menentukan jalan hidup saya, yang bermuara pada jabatan akademik guru besar hari ini. Pertama adalah Bapak Kardinal Julius Darmoatmojo, yang menahbiskan saya
ada Bapak Kardinal ada di layar, ya. Beliau ikut hadir, menahbiskan saya menjadi imam, menugaskan saya untuk studi, dan kemudian menugaskan saya menjadi dosen. SK dosen di Kentungan dari Bapak Kardinal ini merupakan satu-satunya SK yang bertahan sampai hari ini, dan tampaknya sampai pensiun saya dan mati. Jadi tampaknya ini mengurangi Bapak Uskup Semarang yang sekarang untuk membuat surat SK kepada saya. Jadi puji Tuhan. Bapak Kardinal Darmo, saya sebenarnya dulu tidak senang jadi dosen itu. Saya melaksanakan dengan tanggung jawab dan taat. Tapi akhirnya ketika sekarang saya mengalami seperti ini, anugerah ini, saya ingin berterima kasih secara khusus. Saya merasa ini penugasan yang tepat dan saya syukuri. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berdiri sekarang ini dikukuhkan. Terima kasih Bapak Kardinal Julius Darmoatmodjo. Saya selalu menghormati dan mencintai Bapak Kardinal. Pribadi kedua yang amat dekat dan berpengaruh dengan hidup saya adalah Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Beliau sekarang bisa hadir pada saat ini. Terima kasih. Meskipun beliau ini seorang tokoh gereja Katolik di Indonesia, masa kini seorang uskup agung dan kardinal, ketua KWI, Kardinal Suharyo itu adalah pribadi yang selalu rendah hati sejak dulu, bersahaja, dan selalu hadir bagi orang lain, dan tetap humoris. Sejak saya masih frater dan beliau staf seminari dan dosen, kami sudah dekat di hati sebagai sahabat. Terlebih mungkin karena beliau orang Bantul, Sedayu, yang pelosok, Bantulnya saya Bantul kota. Terima kasih Bapak Kardinal Suharyo atas persahabatannya, perhatiannya, kasih sayangnya, terutama kehadirannya pada pengukuhan saya saat ini. Selanjutnya adalah Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Semarang dan Kanselir Fakultas Teologi Weda Bakti yang sekarang juga hadir. Beliau ini, kalau ada beliau saya itu selalu senang. Senang apa? Lihat kumisnya. Kalau foto tadi juga di video juga kelihatan, wajahnya nggak kelihatan, semua cuma isinya kumis doang. Itu kekasan beliau itu. Sejak dulu kumisnya jeleketet itu, sejak waktu frater itu, dan dipertahankan surat dipotong-potong. Monsinyur Rubi, banyak terima kasih, nggih. Semoga sehat selalu. Lebih-lebih beliau selalu mendukung saya dalam proses usulan guru besar ini. Saya juga ingin berterima kasih pada Romo Albertus Bagus Laksana, Dekan Fakultas Teologi, kawan-kawan dosen di lingkungan Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma dan FTW atas dukungan teman-teman. Bukan hanya proses pengusulan menjadi guru besar, tapi kehidupan kegiatan sehari-hari. Saya itu menikmati bekerja di fakultas. Suasana akademik yang baik, suasana persaudaraan, persahabatan, kerjasama yang bagus, mudah saling mengerti, itu sungguh mengembangkan saya. Terima kasih. Saya juga ingin menyebut khusus Romo Bernard Kiser, yang sejak pendidikan saya di FTW maupun terutama proses studi doktoral di Innsbruck menjadi pribadi yang ikut menentukan kelancaran studi saya. Romo Kiser, moga-moga hadir ini. Vielen Dank für alles was du mir schon getan hast. Bleibt gesund immer. Tetap sehat. Meskipun Romo sudah tua, saya juga ikut tua sekarang. Saya jadi teringat pula pada Romo dosen yang telah merintis Fakultas Teologi, yang telah mengajar saya, teman-teman dosen yang sudah almarhum. Kepada mereka yang telah mendahului pergi ke pangkuan Bapa di surga, saya ingin menghaturkan terima kasih, hormat dan cinta kasih, dan tolong doakanlah kami. Sejak tahun 1996 sebagai dosen, saya tinggal dan hidup bersama para Romo staf Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, bersama bruder, suster, melayani formasi para calon imam. Dari lubuk hati yang saya paling dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para Romo staf, bruder, suster, frater, karyawan, yang telah menjadi keluarga saya yang paling aktual dan dekat setiap harinya. Anugerah guru besar yang saya terima tidak pernah lepas dari bantuan Anda semua, baik moral, material, tapi juga spiritual di komunitas Seminari Tinggi. Begitu pula saya ingin berterima kasih secara khusus, ingin menyapa teman-teman Romo Unio KAS yang juga hadir. Unio KAS adalah keluarga saya.
sebagai seorang Romo Projo, tempat saya mengalami persaudaraan dan memperoleh segala dukungan dalam hidup dan karya saya. Semoga para Romo selalu sehat, bahagia, menjadi pewarta sukacita bagi sesama. Jangan ngawur makannya, kontrol kesehatan. Wah, ini pesannya orang tua ini. Saya ingin menyebut Profesor Mardiatmojo dan Profesor JB Banowiratmo yang telah berkenan menjadi reviewer karya publikasi saya. Mereka ini para guru besar yang low profile dan sederhana, yang dengan ringan hati dan sukarela menolong proses penilaian karya-karya publikasi saya. Semoga Prof. Mardi dan Prof. Bono selalu sehat dan berbahagia. Kepada Romo Dr. Bismoko Mahamboro secara khusus saya sebut sebagai Ketua Panitia, segenap teman-teman panitia yang luar biasa bekerja untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dalam kesulitan di masa pandemi ini, teman-teman panitia tidak kehilangan semangat dan roh untuk berjuang bagi kelancaran keberhasilan acara hari ini. Semoga Anda dan keluarga Anda sehat selalu. Secara khusus pada Romo Bis, terima kasih ide-ide kreatifnya berkenaan dengan hal teknologi dan presentasi. Bukan hanya untuk kali ini, tapi selama saya mengajar selama dengan daring, Romo Bis selalu mengajari saya supaya tidak gaptek-gaptek amat saya ini. Kemudian untuk tersusunnya pidato pengukuhan ini saya sangat berhutang budi pada inspirasi dan metode yang diberikan oleh Romo Haryatmoko, sahabat saya. Romo Moko, makasih nggih. Sehat. Saya juga terbantu pendekatan psikologi yang disarankan oleh Romo Erwin Sasmito yang juga hadir. Terima kasih Romo Erwin. Sungguh Anda semua diberikan untuk saya agar saya bisa kelihatan ilmiah pada pagi ini. Romo Indra Sanjaya, terima kasih Romo atas persahabatan kita di dunia seni, baik seni film maupun seni kuliner, dan atas kerelaan dan kemurahan hatinya memberikan nihil obstat pada setiap kali saya membutuhkan. Tidak lupa saya ingin menyebut orang-orang baik di Biro Personalia Universitas Nadharma, khususnya Pak Wahyu, Mas Marno dari Fakultas Teologi. Karena tangan dingin mereka dan bantuan mereka saya bisa menyiapkan pemberkasan untuk diajukan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan dan koordinator, Mas Sunardi, koordinator dan karyawan Fakultas Teologi. Perhatian, bantuan, dukungan Anda semua sangat berarti. Terima kasih untuk persaudaraan yang boleh saya alami. Selalu merasa happy saya di tengah karyawan. Secara khusus Mas Fidelis Awang saya sebut yang telah membantu membuat profil. Dia sebagai sutradara untuk profil tadi, luar biasa. Saya masih ingin, kalau saya masih sehat sampai saat ini adalah berkat kemurahan hati, perawatan, pemantauan para dokter dan perawat, khususnya para suster CB di Rumah Sakit Panti Rapih dan para suster OSF di Rumah Sakit Elizabeth. Terima kasih para suster, para dokter, perawat, dan staf medis lainnya. Saya aturkan limpah terima kasih benar. Pada saat-saat begini saya ingin berterima kasih dan berdoa untuk para guru saya, SD, SMP, SMA de Brito, para dosen saya, promotor saya yang sudah almarhum semua, Profesor Lothar Lis, Profesor H.B. Meyer di Innsbruck yang sudah wafat. Semoga para Romo juga Bapak Ibu yang telah berpulang menikmati damai abadi dan berdoa bagi kami. Dan yang masih hidup semoga tetap diberkati dengan kesehatan. Saya ingin berterima kasih yang tiada tara kepada para Romo, Buder, Suster, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saking banyaknya yang selama ini membantu saya, mendukung saya dengan cara apapun, sehingga kini saya boleh memangku tugas jabatan guru besar ini. Kepada para Romo, Buder, Suster, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang hadir secara luring maupun daring khususnya, yang mengikuti acara ini dengan Zoom meeting atau YouTube, saya ucapkan terima kasih. Kehadiran dan dukungan Anda meneguhkan dan membesarkan hati saya. Kini saya ingin mengingat Bapak dan Ibu Marto Sujito, orang tua saya. Merekalah yang mengajari saya pertama kali untuk menjadi manusia yang bermartabat, yang memperkenalkan apa artinya menjadi manusia bagi sesama, man for others, dan terutama yang memperkenalkan iman Kristiani sehingga saya mengenal dan mencintai Tuhan Yesus Kristus di atas segalanya. Bapak Ibu sugeng ngaso ing katentreman langgeng, kula tansah nyuwun tambahing pangestu lan sembayanganipun. Saya juga ingin mengingat dan berterima kasih kepada kakak-kakak saya yang telah meninggal. Semoga kalian sudah bahagia di surga
dan berdoa terus bagi kita keluarga Martosudjito. Saya ingin menyapa seluruh anggota Trah Martosujitan, baik kakak dan adik saya dengan keluarganya, seluruh keponakan dan turunan saya yang hadir, juga cucu-cucuku. Semua terima kasih, cinta dan dukungan kalian semua kepada saya, dan saya mencintai kalian semua. Pada akhir pidato ini saya ingin memohon maaf atas semua kesalahan, kekurangan, keterbatasan saya selama ini, baik dalam pelayanan maupun tutur kata atau perbuatan saya. Saya menutup pidato ini dengan pujian syukur kepada hati Ekaristi Yesus Kristus, kasihanilah kami. Saya aturkan pula hormat dan mohon perlindungan doa pada Santa Perawan Maria Bunda Sakramen Maha Kudus dan Santo Yusuf Pelindung Gereja, doakanlah kami. Sekian dan terima kasih.